Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Metildis Alfiani Tagur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Bidang studi seni budaya dengan nomor induk 239 028 495 047. Hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya. Ya. Hari ini di hari yang semakin siang, kalian semoga semakin semangat harapan ibu, karena sebentar lagi kita akan menyongsong HUT kemerdekaan yang keberapa? 78. HUT RI yang ke-78 ini apa temanya? Temanya itu terus melaju untuk Indonesia. Oke, jadi harapannya kalian terus maju, semangat, bangkit. Salah satunya adalah dengan belajar ya. Rajin. Oke ya. Semua kabar baik hari ini anak-anak ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, saya mengajak kalian untuk kita sama-sama berdoa. Siapa yang mau memimpin dalam doa? Oke, silakan Alisa. Mari kita berdiri. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, dan Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari malam tadi hingga siang hari ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami. Kami mohon, lindungilah dan bimbinglah kami agar kegiatan kami ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Kudus, amin. Baik, terima kasih untuk Alexa. Jangan duduk dulu ya. Sebelum pelajaran, sebagai wujud kita untuk menyongsong HUT RI yang ke-78, sebelum pelajaran kita bernyanyi bersama, oke? Oke. Lagunya adalah lagu Hari Merdeka. Tahu lagunya? Tahu.
Gracia Tunga, Yulianti Claudia Meme, Franciscus Ago, Sylvia Bea, Yohanes Alfian Mugua. Oke, hadir semua ya? Baik. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu seni musik, ya, seni musik. Nah, itu mau tanya, apa pentingnya, apa manfaatnya kita belajar musik? Ada yang bisa jawab? Oke, Nuni. Musik tradisi menjadi media bagi kami untuk mengenal dan memahami. Musik tradisi adalah karya yang mahal, patut diapresiasikan dan dipertahankan eksistensinya sebagai salah satu aset negara. Baik, tepuk tangan. Tema pelajaran kita hari ini adalah musik apa? Tradisi. Oke, musik tradisi ya. Jadi banyak sekali manfaat kita mempelajari musik tradisi. Musik tradisi itu adalah warisan budaya harus dilestarikan. Itulah bagian dari tujuan dan manfaat kita belajar musik. Nah, tema pelajaran kita hari ini adalah tentang musik tradisi. Oke, anak-anak, apa itu musik? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu musik? Musik itu identik dengan bunyi. Ya, musik itu bunyi. Nah, kita lihat sekarang ke kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami apa? Jenis dan fungsi alat musik tradisional. Oke. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan karya seni musik. Jadi apa itu musik itu sendiri, karya seni musik itu apa? Yang kedua, memahami ciri-ciri musik tradisi. Yang ketiga, memahami fungsi dan peranan musik tradisi. Yang keempat, mendeskripsikan beragam alat musik tradisional Indonesia berdasarkan sumber bunyi. Lalu mendeskripsikan beragam alat musik tradisional Indonesia berdasarkan cara memainkan. Saya mulai dulu dari yang pertama, apa itu musik? Ya, kita lihat bersama, musik adalah sebuah Cara seni yang berfokus mengutamakan penggunaan harmonis, melodi, irama, tempo, dan vokal sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai seni itu sendiri dari seniman atau pembuat seni kepada orang lain atau penikmat seni. Jadi musik adalah salah satu cabang seni. Seni itu ada berapa? 4. Ada seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater. Ya. Jadi musik itu identik dengan bunyi, bunyi yang harmoni, melodi yang berirama, memiliki tempo, dan vokal sebagai sarana untuk menyampaikan nilai seni. Jadi ada unsur harmoni, ada unsur melodi, ada unsur irama, tempo, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan musik. Baik anak-anak, sebelum kita sampai pada kegiatan inti kita ya, yaitu kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Nanti kita akan mengamati video. Kita sebelumnya mengamati dulu video yang ada di LCD ini ya. Kita sama-sama menyaksikan. Baik, sudah ngerti? Sudah. Itu alat musik apa? Kuliah. Alat musik tradisional dari Sulawesi. Oke, baik. Itu alat musik kulintan. Lalu yang berikut, apa yang kamu pahami tentang musik tradisi? Siapa yang bisa memberikan komentar? Oke, siapa? Nuni, silakan. Musik tradisi adalah yang harus dilestarikan agar tidak lenyap oleh perkembangan zaman. Oke, Puspa. Tradisi tumbuh dan berkembang di masyarakat. Apa musik tradisi yang ada di daerah kalian?
Coba sebut. Gong. Ya, gong, gendang. Dengan pukulannya yang unik, ya, yang tidak sama dengan bunyi musik tradisi di daerah lain, gitu ya? Oke, nanti kita lihat bagaimana karakteristiknya. Baik, saya lanjutkan. Musik tradisional adalah musik yang lahir serta berkembang dari kebudayaan suatu daerah yang diwariskan secara turun-temurun menurut Aristian dalam bukunya Seni Budaya Jawa dan Kerawitan. Musik tradisional umumnya mengangkat tema kehidupan dan budaya setempat. Oke. Musik tradisional berkaitan erat dengan Budaya masyarakat wilayah tertentu. musik tradisional berasal dari tradisi masyarakat yang sudah mengakar kuat dan diturunkan secara turun-temurun ke generasi berikutnya. Jadi misalnya di sini apa nama musik kalian? Musiknya apa namanya? Gong, gendang. Yang tahu pukulan gong dan gendang, irama yang ada di daerah Jawa Tengah ini hanya masyarakat Jawa Tengah. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan karakteristik dari musik tradisi itu sendiri. Yang berikut adalah ciri-ciri dari musik tradisi, ya. Yang pertama adalah ide musik disampaikan oleh komponis tidak melalui tulisan berupa notasi atau partitur. Yang berikut yang kedua, musik tradisi diwariskan secara turun-temurun. Lalu syair lagunya berbahasa daerah. Oke, lalu musik tradisi juga melibatkan alat-alat musik tradisional. Ya, misalnya di sini gong, gendang. Oke. Yang berikut kita lihat apa itu fungsi musik. Jadi yang pertama adalah sarana Upacara budaya. Ada yang tahu upacara kebudayaan? Manfaat fungsi musik tradisi sebagai sarana upacara budaya. Siapa yang tahu? Oke, silakan. Musik daerah di Indonesia berkaitan erat dengan upacara-upacara adat masyarakatnya, kematian, perkawinan, atau kelahiran. Di beberapa daerah, bunyi-bunyi yang dihasilkan instrumen tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Contohnya, musik angklung dalam masyarakat Jawa Barat yang dipakai dalam upacara sareng tahun atau upacara panen padi. Oke, tepuk tangan. Yang kedua sebagai apa? Sarana hiburan. Oke. Ada yang merasa terhibur mendengar musik? Ada. Ada yang merasa tidak terhibur? Tidak. Jadi musik adalah salah satu Sarana hiburan. Siapa yang bisa kasih contoh musik sebagai sarana hiburan? Ada? Siapa yang bisa jelaskan musik sebagai? Oke, silakan kalian. Fungsi musik tradisi sebagai sarana hiburan. Kemampuan alat musik tradisional untuk menghasilkan bunyi yang harmonis akan memberikan kenyamanan bagi pendengarnya. Dalam konteks masyarakat tradisional maupun modern, musik termasuk jadi pilihan hiburan untuk menghilangkan penat. Dalam sejumlah penelitian, bermain alat musik dapat melatih fungsi dan kerja otak sehingga dapat merangsang kemampuan kognitif seseorang. Selain itu, sebagai sarana hiburan, alat musik tradisional bukan hanya dimainkan sebagai instrumen tunggal. Biasanya, alat musik dipakai untuk mengiringi tarian, pesta atau acara tertentu yang merupakan sumber hiburan bagi masyarakat. Oke, baik sekali. Jadi kalau misalnya kalian dengar musik ketika ada acara, siapa yang tidak merasa terhibur? Pasti terhibur. Sambil bergoyang, ya, itu sebagai salah satu kalian hibur, ya, merasa terhibur dengan kalian menikmati lagunya, musiknya itu. Fungsi musik sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, fungsi musik sebagai Sarana ekspresi diri. apa itu sarana ekspresi diri? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke. Fungsi ini terutama dilakukan oleh para seniman untuk memampu mengekspresikan diri dengan gagasan mereka lewat
dengan alat musik yang mereka mainkan. Bagi seniman, kemampuan untuk menyampaikan pesan lewat karya seni, terutama permainan alat musik adalah tujuan yang paling penting. Seniman mampu mengekspresikan gagasannya tentang asmara, keluarga, ketuhanan, kesakitan, dan pesan moral lainnya lewat karya seni musik. Terlebih pada alat musik tradisional juga sangat dekat dengan hal-hal yang sifatnya tidak nampak namun diyakinkan keberadaannya. Baik, tepuk tangan. Kalian bisa memberikan manfaat bagaimana belajar seni musik tradisi, yaitu ekspresi diri. Lalu yang berikut sarana Ekonomi. Ya, kalian percaya bahwa musik Yang berikut sarana komunikasi. Apa sih fungsi musik sebagai sarana komunikasi? Oke, silakan. Fungsi musik sebagai sarana komunikasi. Bunyi-bunyi tertentu, alat musik tradisional memiliki arti tertentu bagi anggota kelompok masyarakatnya. Umumnya, bunyi-bunyi itu memiliki pola ritme tertentu dan menjadi tanda bagi anggota masyarakatnya atas suatu peristiwa atau kegiatan. Alat yang umum digunakan dalam masyarakat Indonesia adalah kentongan, beduk di masjid, dan lonceng di gereja. Oke, baik sekali. Yang keenam sarana Pendidikan. Siapa yang menari tanpa musik dia semangat? Ada? Ada. Oke, fungsi musik sudah paham ya? Oke, lanjut. Kita lihat yang pertama. Kita lihat gambar ya. Ada gambar 1, bisa lihat? Bisa. 2, dan 3. Berikan perbedaan pertunjukan musik ketiga gambar di bawah ini. Oke, saya mulai dari gambar yang pertama. Siapa yang bisa berikan komentar? Itu apa? Musik apa? Pertunjukan musik apa? Tradisional ya. Ada alat musik bonang, ada alat musik gendang dan sebagainya. Lalu di gambar yang kedua itu ada apa? Pertunjukan musik apa? Modern. Ada gitar, ada apa lagi? Piano, ada biola, ada cello. Oke. Yang ketiga ada pertunjukan musik. Kalau orang bilang sekarang itu ada pertunjukan musik kontemporer. Ya. Yang berikut kita lihat alat musik berdasarkan sumber bunyi. Ya, alat musik berdasarkan sumber bunyi. Jadi jenis musik itu bermacam-macam. Yang pertama berdasarkan sumber bunyi. Ya, kita lihat yang pertama ada apa? Idiofon. Idiofon. Lalu Membrafon. aerofon. Kodofon. Oke. Idiofon adalah Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasar atau gerakan badan alat musik. Yang berikut membranofon. Nanti sebentar kita lihat contoh. Alat musik yang sumber bunyinya Dari selaput atau membran pada badan alat musik. Biasanya suara ini dihasilkan dari alat musik yang dipukul dengan alat utama. Yang berikut tadi idiofon itu contohnya suling. Apa? Suling. Suling bambu atau gong ya. Gong, bunyi musik gong tahu? Oke. Gong itu kalau dipukul dia menghasilkan bunyi. Ya, dia menghasilkan bunyi. Di situ hasil bunyi dari bahan atau alat itu sendiri. Lalu yang berikut apa tadi? Membrafon. Itu contohnya gendang, ya, alat pukul. Yang berikut aerofon, berasal dari udara. Contohnya Suling. ya. Lalu yang berikut Kodofon. alat musik yang sumber bunyi berasal dari Senar. yang biasa dipetik. Oke. Yang berikut alat musik tradisional berdasarkan
dengan cara memainkan. Itu ada dipetik, dipukul, gesek, tiup. Kalau tadi berdasarkan sumber bunyi, sekarang cara memainkannya ada yang dipetik, dipukul, digesek, lalu ditiup. Kita nonton bersama. Ya, ada contohnya. Dari ya, dimainkan dengan cara di ada sampai. Ini contoh alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik dari Kalimantan. Ini apa? Ini contoh alat musik dengan cara dipukul. Ya, Pak? Dari Sulawesi. Oke, dari Papua dan dengan cara digesek.
jenis musik berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkan. Sudah mengerti? Sudah. Waktunya kita akan duduk berdiskusi dalam kelompok, ya. Ibu akan membagikan kelompok belajar dan ini ada lembar kerja peserta didik, ya. LKPD. Nanti kalian duduk dalam kelompok lalu mengamati video dan menjawab berdiskusi tentang apa yang ada di dalam LKPD ini. Oke, ya, Ibu bagikan menurut deret, ya. Kelompok 1 deretan ini, kelompok 2 dan 3 dan 4, ya. Hanya ada 4 kelompok, ya. Oke, silakan anak-anak duduk dalam kelompok dan Ibu akan bagikan LKPD. Oke, baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, baik. Silakan lihat di LKPD. Yang pertama, kalian mengamati video. Setelah mengamati, di situ ada apa namanya? Ada tabel. Silakan diisi nama alat musik, lalu golongkan dalam apa alat musik apa? Di situ videophone, earphone, nanti masing-masing dalam kelompok. Lalu jawab pertanyaan nomor kedua, yaitu menjelaskan fungsinya, ya. Lalu membandingkan kedua video tersebut. Bisa? Paham? Oke, dalam kelompok, ya. Oke, video yang kedua. Oke, sudah diamati? Silakan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Ya. Nama alat musik, lalu nanti dijawab di sini. Video itu apa saja, ya. Jadi kita sudah belajar. Silakan. Saya beri waktu. Baik, sudah? Oke. Undang kelompok 1 di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita lakukan Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1
akan melaporkan hasil diskusi kami. Kepada teman yang membawakan materi, saya persilahkan. Nomor 1, nama alat musik suling, sumber bunyinya dari aerofon. Kedua, gitar. Berdasar video yang kami amati tadi, terdapat beberapa alat musik, contohnya 1, suling. Berdasarkan dari sumber bunyinya aerofon. Yang kedua, gitar. Berdasarkan sumber bunyinya kordofon. Yang ketiga, gendang. Berdasarkan sumber bunyinya membrafon. Yang keempat, viola. Yang berdasarkan bunyinya kordofon. Yang kelima, fon. Yang berdasarkan sumber bunyinya videofon. Video pertama dimainkan oleh para siswa-siswi yang berfungsi sebagai sarana hiburan dan sarana pendidikan. Contohnya pianika yang digunakan untuk melatih kelincahan tangan dan mengatur pernapasan. Video kedua yang dimainkan oleh para musisi profesional yang berfungsi sebagai sarana hiburan. Sekian dan terima kasih. Baik, kelompok 2. Mari kelompok 2. Selamat siang kita semua. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada pembawa materi, saya persilakan. Dari video-video yang kami amati tadi, terdapat berbagai alat musik berdasarkan bunyinya. Pertama, suling, sumber bunyinya aerofon. Yang kedua, sasando, sumber bunyinya kordofon. Yang ketiga, bandeng, sumber bunyinya videofon. Yang keempat, gendang, sumber bunyinya videofon. Yang kelima, biola, sumber bunyinya kordofon. Yang keenam, pianika, sumber bunyinya aerofon. Yang ketujuh, drum, sumber bunyinya membranofon. Yang kedelapan, gitar, sumber bunyinya kordofon. Nomor 2, video pertama berfungsi untuk mengembangkan bakat dan menambah wawasan. Video yang kedua berfungsi untuk sarana ekonomi, komersial, dan sarana hiburan. Sekian dan terima kasih. Silakan kelompok yang terakhir, kelompok 4. Mari kelompok 4. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan kami. Di sini kami akan mempresentasikan Berdasarkan video yang kami amati tadi, pada video pertama dimainkan oleh anak sekolah, musik yang dimainkan adalah gitar dan suling. Pada video yang kedua dimainkan oleh para musisi, musik yang dimainkan adalah gong. Fungsi dari video yang pertama sebagai sarana pendidikan, yaitu untuk mengasah pikiran dan otak siswa. Video yang kedua sebagai sarana upacara dan hiburan. Nama alat musik yang pertama sasando, sumber bunyinya kordofon. Yang kedua suling, sumber bunyinya aerofon. Yang ketiga gendang, sumber bunyinya membranofon. Yang keempat biola, sumber bunyinya kordofon. Yang kelima gitar, sumber bunyinya kordofon. Sekian dan terima kasih. Oke, Ibu berikan sedikit ya tambahan ya, untuk kalian sudah menjawab semuanya dalam video pertama dan kedua sudah mengomongkan berdasarkan sumber bunyinya. Tepuk tangan untuk semua. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, kelompok 1 tadi nilainya 90, tepuk tangan. Kelompok 2 95, kelompok 3 85, kelompok 4
yang paling penting kalian sudah memahami apa itu musik tradisional dan bagaimana jenis musik berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkan. Baik, Ibu mau minta satu orang untuk memberikan sedikit evaluasi dari pelajar kerja kelompok kalian tadi dalam diskusi. Silakan, siapa bisa memberikan? Oke, Rita. Kami telah melakukan diskusi kelompok bersama, mengamati video dan membandingkan pertunjukan musik yang ditampilkan. Dari video yang kami amati, kami dapat memahami jenis musik tradisional berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkannya. Baik. Jadi harapannya dalam diskusi kelompok selalu aktif, jangan malu untuk bertanya dan serius dan tekun ya, supaya sebagai bekal kalian belajar di kemudian hari. Baik anak-anak, sebelum kita menutupi materi, silakan kalian menjawab soal proses yang ada di papan, ditulis di kertas lalu dikumpulkan ya. Silakan tulis di kertas masing-masing, lalu nanti setelah pelajaran dikumpulkan. Yang tergolong alat musik ideophone pada gambar di bawah ini adalah, ingat ya, ideophone. Kalau sudah, silakan dikumpul di depan meja kalian di sini sebentar setelah pelajaran. Oke, baik. Anak-anak, kita sudah belajar hari ini materi apa? Musik tradisional. Oke, musik tradisional. Saya meminta satu orang memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa silakan canggah. Kesimpulan, kami telah mempelajari materi musik tradisional. Musik tradisional juga memiliki jenisnya masing-masing sesuai dengan sumber bunyi dan cara memainkannya. Misalnya, alat musik sasando merupakan jenis musik chordofon karena sumber bunyi berasal dari Hawaii dan dimainkan dengan cara dipetik. Sekian dan terima kasih. Sampai sini? Sudah. Oke. Pada pertemuan selanjutnya kita masih mempelajari musik tradisional dengan tema tentang elemen musik tradisi atau unsur-unsur musik. Setelah berdiri, saya mengundang berdoa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Namamu selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Baik anak-anak, selamat siang semuanya.